Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Pitaloka dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang konflik di Asia. Konflik di Asia terdiri dari 3 wilayah, yaitu konflik di Asia Tenggara, konflik di Asia Selatan, dan konflik di Asia Timur. Berikut adalah latar belakang terjadinya konflik-konflik di Asia. Yang pertama, konflik di Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan area yang dalam konteks abad ke-20 ditengarai sebagai salah satu pusaran konflik dunia. Yang kedua, konflik di Asia Timur. Asia Timur merupakan wilayah yang sejak lama penuh dengan dinamika dalam hal hubungan antar negara di dalamnya. Di balik potensi ekonomi yang besar dan derasnya arus perdagangan di kawasan Asia Timur, ternyata kawasan ini memiliki tingkat kerawanan dalam hubungannya satu sama lain. Yang ketiga, konflik di Asia Selatan. Kawasan Asia Selatan membentang mulai dari Afghanistan, memotong Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Negara-negara di wilayah tersebut menghadapi berbagai problema yang menyangkut rasial, etnis, agama, ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas politik intern negara-negara di wilayah tersebut. Berikut contoh konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Ada konflik Pulau Sipadan dan Ligitan. Ada konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Ada konflik Thailand dan Kamboja. Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan dua pulau di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dengan luas 50.000 meter persegi dan Pulau Ligitan dengan luas 18.000 meter persegi. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967. Ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo, yang berarti kedua pulau tidak boleh ditempati maupun dimanfaatkan oleh Indonesia dan Malaysia. Tetapi, Malaysia menggunakan kesempatan ini untuk membangun fasilitas pariwisata, perlindungan terhadap satwa penyu, dan pembangunan mercusuar. Sengketa ini diselesaikan melalui International Court of Justice, yang dalam sejarahnya tahun 2002, bukti-bukti yang diajukan oleh Malaysia lebih memperkuat kedudukannya. Yang B, konflik Laut Cina Selatan dengan Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly dikelilingi oleh negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, China, Taiwan, dan Filipina. Pada awalnya, kepulauan ini tidak layak dihuni karena berupa gugusan karang laut. Namun, klaim terhadap wilayah ini muncul setelah ditemukan potensi sumber daya alam berupa minyak bumi, gas, dan letaknya yang strategis di lintas perdagangan antar negara. Konflik mulai memanas pada tahun 1947. Proses damai di Laut Cina Selatan yang diperkerasai oleh Asia belum dapat membawakan hasil hingga saat ini. Yang ke-C, konflik Thailand dan Kamboja. Konflik antara kedua negara terjadi akibat sengketa kepemilikan kuil Privier. Kuil ini terletak di antara distrik Khom Kasen yang terletak di Kamboja dan distrik Kantaralak yang terletak di Thailand. Pada tahun 2008, kuil peninggalan abad ke-11 ini dimasukkan ke dalam daftar budaya dunia oleh UNESCO. Hal ini disambut gembira oleh rakyat Kamboja, tetapi justru memicu masalah bagi Thailand. Akibatnya, terjadi kontak senjata antara tentara Kamboja dan Thailand di dekat kuil Privier pada tanggal 15 Oktober 2008. Thailand kemudian meminta PBB untuk mengerahkan pasukan pemelihara perdamaian, tetapi oleh PBB diambil jalur diplomasi antara keduanya dan ketua ASEAN, yaitu Martinatala Legawa. Hasilnya antara Thailand yang diwakili oleh Menlu Kasit Piromya dan Kamboja yang diwakili oleh Hun Sen
akan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Konflik di Asia Timur, yaitu ada konflik Korea Utara dan Korea Selatan, dan konflik Tiongkok dengan Jepang. Yang A. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antara dua Korea terjadi pasca Perang Dunia II akibat persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konflik terjadi ketika Korea Selatan bersikukuh melakukan latihan militer di Pulau Yeonpyeong. Tindakan Korea Selatan ini dibalas oleh Korea Utara dengan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan. Sesungguhnya, Presiden Korea Selatan yaitu Kim Dae-jung mengumumkan kebijakan Sunshine Policy yang bertujuan meningkatkan interaksi antara kedua negara. Akan tetapi, pada bulan November 2010, Korea Utara melakukan uji coba nuklir dan peluncuran artileri yang menyebabkan 2 warga sipil dan 2 anggota militer Korea Selatan tewas. Akibatnya, konflik hingga sekarang tetap berlanjut. Yang B. Konflik Tiongkok dan Jepang terjadi akibat sengketa Kepulauan Senkaku yang pada awalnya kelima gugusan pulau itu tidak berpenghuni. Pada tahun 1885, pada zaman restorasi Meiji, pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau-pulau tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya. Pada tahun 1969, PBB mengumumkan bahwa Kepulauan Senkaku terdapat sumber alam mineral dalam jumlah banyak. Akibatnya, Cina menjadi tertarik. Pada sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 20 Mei 1972, Amerika Serikat mengembalikan Okinawa dan Kepulauan Senkaku kepada Jepang. Sejak saat itulah sering terjadi konflik kepentingan antara Cina dan Jepang. Konflik di Asia Selatan ada konflik Kashmir antara India dan Pakistan, dan konflik perang saudara di Sri Lanka. A. Konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Faktor yang memicu adalah masalah agama, yaitu penduduk yang beragama Islam di Pakistan dan pemeluk Hindu di India, di samping masalah pembagian wilayah, terorisme, dan nuklir. Konflik semakin kuat dengan munculnya kelompok militan Kashmir yang menantang segala keputusan pemerintah Hindu India dan menuntut kemerdekaan Kashmir dari India dan bergabung dengan Pakistan. Pada tanggal 5 Januari 2004, dimulai usaha perdamaian antara Perdana Menteri India, Vajpayee, dan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf. Kedua pemimpin menyepakati untuk mulai dialog menyeluruh. Hingga sekarang ketegangan antara kedua negara belum didapati titik temu. Yang B. Perang Saudara di Sri Lanka merupakan bekas jajahan Inggris yang mayoritas penduduknya beragama Hindu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Konflik terjadi antara etnis Sinhala dan minoritas Tamil bermula pasca kemerdekaan. Etnis Tamil tergeser kedudukannya oleh etnis Sinhala. Tahun 1970-an muncul gerakan separatis Tamil yang terkenal dengan nama Gerakan Pejuang Pembebasan Macan Tamil atau Liberation Tigers of Tamil Eelam atau disingkat dengan LTTE yang memiliki persenjataan kuat. Tujuannya untuk membentuk negara merdeka. Konflik ini telah menewaskan puluhan ribu penduduk sipil. Setengah juta penduduk mengungsi. Konflik mereda ketika Presiden Rajapakse mengakhiri kooperasi militer terhadap LTTE. Itu dia penjelasan singkat dari saya tentang materi konflik di Asia. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap dan segala kekurangan yang ada di video saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.